Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan mengulas tentang dunia peternakan dengan sistem fattening atau penggemukan 3 bulan panen. Nah, bagaimana cara beternak untungnya sangat besar, resiko kerugiannya sangat tipis, tapi mudah dikerjakan. Jadi buat kalian simak videonya sampai selesai. Kemudian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah pahami waktu atau situasi yang tepat untuk memulai. Yang pertama adalah memilih waktu penggemukan dimulai pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini cocok untuk mengisi kandang, karena saat Ramadan ini semua masyarakat, semua peternak, semua petani membutuhkan yang namanya biaya untuk hidup di bulan Ramadan, khususnya menjelang hari raya. Itu masyarakat berlomba-lomba untuk menjual apa yang ada, kemudian untuk persiapan hari raya dan Idul Fitri. Nah, disinilah harga kambing baik bakalan ataupun bandotan pasti harganya turun. Nah, di saat harganya turun inilah yang biasanya 2 juta dijual, pasti hanya laku dijual dengan 17 atau 18. Jadi tanpa kita sadari, belum kita pelihara, kita sudah untung 300 atau 200 baru di tahap pembelian. Nah, kemudian saat teman-teman sudah membeli, baru dibawa pulang, teman-teman sudah untung 300 atau 200. Inilah yang disebut instan dalam keuntungan. Jadi belum beternak, baru melangkah pertama saja sudah untung 200 atau 300. Keuntungan itu didapat dari selisih turunnya harga, yang dimana setiap Ramadan itu banyak yang jual kambing tapi yang beli sedikit. Maka di saat itu kita pasti mengalami keuntungan bagi sang pembeli. Dari itu silakan teman-teman belanja di bulan Ramadan atau Idul Fitri ya. Karena menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri, rata-rata peternak atau petani banyak yang menjual kambingnya. Di saat orang menjual, maka sebaiknya kita membeli. Itu pasti kita yang menang atau pembeli yang menang. Kemudian apabila kita membeli atau belanja atau mengisi kambing, mengisi kandang di bulan tersebut, bulan Ramadan, itu kita hanya memiliki jeda waktu yaitu 3 bulan. Jadi kita melihara 3 bulan dengan pakan sederhana seperti ini, tidak perlu konsentrat, tidak perlu pakan yang mewah. Yang penting harga sesuai, saat nanti dipelihara 3 bulan kambing sudah layak kurban. Contoh, kalau kambing di harga 2 juta pada saat Ramadan, maka pada saat kita panen atau kita bongkar, kita jual di bulan Idul Adha, maka sudah laku dijual dengan harga 3 juta ataupun 2.900.000. Jadi keuntungan itu berkisar di 900 sampai 1 juta. Nah, teman-teman, jadi di bulan-bulan ini bukan penggemukan namanya, tapi lebih tepatnya adalah menahan barang yang sama, menahan kambing yang sama, kemudian dijual 3 bulan kemudian. Baik itu gemuk atau tidak, spek yang sama, dijual waktunya berbeda, maka hasilnya pun berbeda pula. Padahal 2 juta itu kalau di bulan biasa ya harganya ya standar 2 juta saja. Tapi apabila sudah memasuki Idul Adha, dengan sendirinya secara alami
harganya berubah. Jadi bukan karena kambingnya semakin gemuk atau semakin besar, tapi memang harganya berubah di saat Idul Adha. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pelihara jenis lain dengan bibitan yang di harga 1.500.000 atau 1.200.000 dipelihara 6 bulan pun teman-teman mungkin keuntungannya hanya 500 atau 600 ya. Jadi selisih keuntungan itu sampai di 300 dan kemudian selisih waktunya sampai 3 bulan. Nah, ini perbedaannya kalau kita penggemukan dengan sistem momen. Nah, momen ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi kita hanya menyimpan barang saja, menyimpan kambing saja di usia yang sudah layak kurban. Yang penting yang harus dilakukan oleh seorang peternak adalah pemberian pakan yang cukup, kemudian perawatan yang baik, kesehatan dijaga sampai bertahan Idul Adha nanti kita bongkar. Nah, ini. Nah, untuk pakan yang baik itu apa sih untuk penggemukan kambing seperti ini? Ya, pakan yang baik itu yang penting kambingnya doyan, bisa mempertahankan daging yang ada, kalaupun diusahakan lebih bagus lagi ya semakin gemuk gitu. Tapi kalau tidak bisa semakin gemuk, setidaknya bertahan seperti saat teman-teman beli. Nah, gitu teman-teman. Contoh kambing ini. Ini kalau di Ramadan ini harganya mungkin sekitar di 28, 29 sampai 3 juta. Ya, kambing sebesar ini. Tapi kalau di Idul Adha bisa terjual 4 juta. Nah, seperti ini 18 ya, 1.800.000 atau 1.700.000 kalau di Idul Adha di Ramadan. Tapi saat dijual di Idul Adha maka terjual sampai di 28, 27 ya, 2.700.000 sampai 2.800.000. Jadi kaceknya itu banyak, 1 jutaan. Hanya menahan waktu dari Idul Ramadan sampai Idul Adha. Gitu teman-teman. Ya. Jadi perbedaannya sangat jauh. Nah, kalau untuk yang jumbo ini, yang jumbo yang belang-belang ini kalau di musim Ramadan itu ya berkisar di 3 juta atau 3.200.000. Nah, apalagi yang di bawah ini kalau dijual di Idul Adha ini mencapai 5 juta sampai 5.500.000. Artinya keuntungan sangat besar. Ini cukup ditahan saja, dipelihara 3 bulan. Jadi kita belanja di Idul Adha, di Ramadan kita jual di Idul Adha. Nah, gitu, ditahan saja. Jadi keuntungan itu banyak sekali teman-teman. Dengan perawatan yang sederhana, cukup diberi pakan saja, kemudian dimandiin lah, disemprot pastak supaya nggak penyakitan. Itu saja. Jadi lebih mudah, tidak repot seperti apabila kita memelihara bakalan bok, penggemukan bok yang lepas sapi sampai bongkar Idul Adha, dipelihara 10 bulan sampai 12 bulan kemudian dibongkar. Nah, cara ini lebih mudah, lebih cepat, lebih ringan. Yang paling penting adalah resiko kerugian hampir 0%. Kerugian cuma satu, kalau mati saja. Ya, kalau mati saja itu kerugiannya. Tapi kalau sudah kambing sebesar ini, bicara kematian itu sangat ya hampir 0%. Hampir 0%. Kenapa? Karena kambing yang sudah besar seperti ini sudah jelas fisiknya bagus, sehat, dan kekuatan tubuhnya sudah teruji dari usia lahir sampai setua ini. Begitu teman-teman. Jadi peluang ini yang harus teman-teman baca dan silakan diaplikasikan. Karena beternak itu yang berisiko itu semakin panjang masa peliharanya, artinya semakin banyak kesempatan untuk untung dan rugi. Nah, kalau sistem yang kali ini, yang satu ini, semakin sempit peliharanya, semakin besar keuntungan,
semakin sempit kerugian. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Teman-teman, kemudian pakan yang cocok untuk kambing jantan itu apa? Nah, yang cocok adalah teman-teman berikan kebiasaan apa yang melimpah di tempat teman-teman yang ada. Kalaupun adanya rarambanan ya, ramban itu daun dari batang-batangan ya, daun dari batang-batangan disebut ramban atau reramban. Bisa itu daun singkong, bisa itu daun nangka, bisa itu dari indigo vera, bisa itu dari pokoknya sejenis leguminosa. Itu berikan kepada ternak kita, karena dengan rerambanan itu kita tidak berpikir untuk membeli pakan jadi, karena semakin kita bisa menekan kos pakan yang kita butuhkan, maka semakin besar pula keuntungannya. Nah, kalau untuk di wilayah saya ini yang melimpah itu daun singkong. Nah, daun singkong itu bisa gratis, bisa beli. Nah, bagaimana kok bisa gratis? Bisa gratis kalau kita mau mencari di kebun-kebun di saat petani pada panen, dan itu setiap hari ada. Nah, itu ya. Jadi teman-teman mau beli atau mau gratis silakan. Nah, yang beli itu bagaimana? Yang beli adalah saat teman-teman tidak bisa ngarit atau mencari, teman-teman akan menyuruh orang atau minta tolong orang atau membeli dari orang-orang lain yang mencari, kemudian teman-teman beli. Nah, kalau beli otomatis kos produksi pakan meningkat. Nah, kalau yang gratis ya teman-teman harus gerak sendiri untuk ngarit, dan bisa diberikan secara segar seperti ini. Bisa disilase, bisa difermentasi, bisa diberikan segar. Ya, seperti ini. Jadi begitu petik dari lahan, dari area, langsung disajikan seperti ini. Nah, keuntungannya penggemukan dengan dimulai Idul Ramadan ya, dimulai dari Ramadan kemudian dijual Idul Adha, itu pasti kambing sudah terbiasa makan sembarang. Nah, mudahnya di sini teman-teman. Jadi kita nggak pusing memikirkan bagaimana cara kambing ini doyan makan, bagaimana kambing ini gemuk, tidak memikirkan itu. Kalau sudah di usia bandotan seperti ini, otomatis sudah terbiasa makan makanan yang seperti ini. Apapun yang kita sajikan pasti doyan dan pasti dimakan. Kenapa? Karena semakin banyak populasi jumlah kambing kita, maka semakin mudah untuk pemberian pakannya. Itu teman-teman yang harus dipahami. Jadi bisa dicoba untuk cara itu. Nah, apabila sudah tiba di Idul Adha seperti sekarang ini, waktunya untuk panen. Dan kalau di usia kita memasukkan bahan ya, saat kita belanja memasukkan ke kandang, rata-rata kambing di usia kurang lebih 1 tahun up ya, kalau harga di sekitar 1.700.000, maka di saat panen seperti ini rata-rata rank harganya itu di 2.700.000 sampai 3 juta. Tuh teman-teman. Jadi sangat-sangat sangat mudah sekali cari keuntungan di bulan Ramadan untuk belanja. Jadi kalau teman-teman belanjanya atau ngisi kambingnya itu setelah Idul Adha, maka akan terjadi lonjakan harga. Karena semua peternak pasti berpikir untuk belanja mengisi kandangnya. Di saat banyak yang mencari bahan, mencari bibitan, otomatis harganya pasti mahal. Nah, itu teman-teman. Kalau bisa pola ini kita balik. Di saat orang menjual, semua orang berlomba-lomba untuk menjual, kita ambil bagian untuk membelinya.
Dan di saat orang sedang membeli, kitalah penjualnya. Seperti itu teman-teman. Dan yang paling penting adalah pasar. Pasar harus kita kuasai. Jadi jangan memiliki peternakan besar tapi tidak punya relasi pedagang. Nanti teman-teman akan terjadi yang namanya kesulitan penjualan. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kami hanya memberi edukasi. Kalau edukasi ini bermanfaat silahkan dipraktekkan. Kalau tidak bermanfaat bagi teman-teman silahkan abaikan saja. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.